Ya Tuhan, tatkala kami merenungkan Getsemani, di mana Engkau Allah begitu bergumul dengan cawan murka yang akan ditanggung. Di saat itulah kami menyadari siapakah kami manusia yang seharusnya layak dihukum, yang seharusnya layak menerima cawan murka Allah. Tetapi karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan, Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di minggu-minggu sengsara ini kami kembali lagi boleh merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan kami boleh merenungkan akan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami manusia yang berdosa. Biarlah ya Tuhan, sebagai murid-murid-Mu, kami tetap taat. Kami tetap hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya kesempatan yang indah di hari perhentian ini untuk kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini boleh berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, ketika saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan ada di bawah kaki Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah setiap kami pun boleh menjadi murid-murid-Mu yang memiliki telinga, yang mau diajar, yang mau dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh mempermuliakan Tuhan dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas, bahkan yang penuh dengan ketidaklayakan ini, biarlah Engkau suci kuduskan hamba-Mu ini. Boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami sama-sama lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, merenungkan, bahkan kami siap menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Ini doa kami, demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali kita boleh kembali lagi ada di hari perhentian ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sebagian besar dari kita di sini ada yang sudah divaksin ya. Saya pun dan beberapa hamba Tuhan di gereja juga ada yang sudah divaksin saudara ya. Ada juga beberapa jemaat yang sudah divaksin. Bapak Ibu Saudara, memang dari pengakuan beberapa orang katanya waktu divaksin itu rasanya tidak sakit ya. Jadi saudara jangan takut kalau divaksin. Tetapi efek vaksin itu katanya ya. Ada yang katanya habis vaksin merasa ngantuk. Ada yang merasa lapar begitu kan. Padahal memang sudah waktu makan siang mungkin ya. Dan sudah waktu tidur siang begitu saudara ya. Tapi kalau saya pribadi sih berbeda ya, efeknya berbeda setelah divaksin. Efeknya saya berasa lebih ganteng sedikit saudara ya. Mungkin habis vaksin ada potong rambut begitu saudara ya kan. Nah tetapi saudaraku sekalian, yang saya mau beritahu adalah marilah kita mensukseskan program pemerintah ini di dalam menekan penyebaran maupun di dalam kita mencegah penularan dari virus corona ini ya. Saudara-saudara, mari di minggu sengsara ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-68. Tema kita pada hari ini adalah hadirkah engkau saat Dia diadili? Matius 26 ayat 57 sampai 68. Saya akan membacanya bagi kita sekalian dan silakan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Yesus di hadapan Mahkamah
agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita yang bukan saja membaca merenungkan firman-Nya, tapi yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus engkau para ibu-ibu dan remaja putri, mungkin di antara saudara ada yang mengikuti sebuah film atau sebuah sinetron yang sedang hits akhir-akhir ini ya. Sebuah sinetron yang berjudul Ikatan Cinta. Saudara-saudara, dari judulnya saja sudah pasti cerita dalam film ini tentang cinta-cintaan, saudara. Saya menduga bapak-bapak atau cowok-cowok ada juga yang senang ya mengikuti serial Ikatan Cinta ini ya. Kelihatan dari alisnya, saudara. Nah, saudaraku sekalian, kalau saya pribadi, saya tidak menonton film ini atau serial ini karena saya takut, saudara ya. Saya takut. Takut kenapa? Takut baper atau terbawa perasaan. Ya. Waktu nonton bisa sambil nangis-nangis. Habis nonton masih nangis-nangis, saudara ya. Heran saya, baper, saudara ya. Ini pemeran-pemeran di film itu. Nah, saudaraku sekalian, orang yang baper, yang suka terbawa perasaan itu Tuhan tidak suka, saudara ya. Apalagi bapernya itu sampai ciptain lagu. Ada loh yang sambil ciptain lagu ya. Itu enggak banget deh, saudara ya kan. Nah, yang menarik dari film ini, waktu saya lihat sinopsisnya dan saya kemudian baca-baca referensi jalan ceritanya, ada seorang pemeran di sana yang bernama Elsa. Dia ini berperan antagonis atau peran jahat dalam film ini. Nah, saudara-saudara, ia banyak melakukan hal jahat yang merugikan bukan hanya Andin, si wanita baik-baik dalam film ini. Ini Andin, saudara, kalau saudara penasaran ya. Jadi bukan hanya merugikan Andin saja, tetapi juga merugikan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan Elsa lah yang membunuh Roy, mantan pacar Andin.
lalu menuduh Andin sebagai pelakunya dan mengatakan bahwa Nindi atau Reina adalah anak Andin agar lelaki idamannya Nino menceraikan kakak sambungnya itu dan menikah dengannya. Saya seperti bawa berita infotainment, saudara ya. Nah, saudaraku sekalian, luar biasa bukan film ini? Saking luar biasanya yang saya mau beritahu adalah si Elsa, peran jahat dalam film ini, dia terus melakukan berbagai hal yang bikin penonton itu gemes, saudara. Yang bikin penonton itu emosi tingkat tinggi. Nah, demikianlah film Ikatan Cinta ini yang saya bisa ceritakan sedikit saja ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya perihal cinta dan benci ini bukan hanya terjadi dalam film-film drama saja. Tetapi di dunia nyata pun bukankah kita banyak menjumpai betapa mudah manusia dengan ambisinya ingin menjatuhkan orang lain. Betapa mudah manusia itu membenci dan menghakimi orang lain. Bahkan tidak segan-segan berencana jahat untuk membunuh orang yang tidak dia sukai. Dunia nyata tidak ada bedanya dengan panggung sandiwara yang diperankan oleh si jahat dan si baik, yang memerankan cinta dan kebencian. Tidak ada bedanya, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita orang Kristen, bahkan kita orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, seharusnya kita terus berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hidup dalam ambisi dan kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Sekali lagi, kita sebagai murid Tuhan seharusnya terus berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hidup dalam ambisi dan kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Itulah pesan sederhana firman Tuhan di saat ini. Sederhana, saudara. Tapi pesan firman Tuhan ini sangat sulit untuk kita lakukan. Sangat sulit. Saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini adalah hadirkah engkau saat dia diadili? Pertanyaan, hadirkah engkau saat dia diadili? Mungkin saudara ada yang menatap saya dan berkata, menjawab, oh saya tidak hadir karena waktu itu saya kan belum lahir. Saudara, memang benar kita tidak hadir secara fisik pada waktu itu. Kita tidak ada pada waktu kejadian itu. Tetapi ingat bahwa Yesus diadili, tetapi dia sedang mewakili dirimu dan diriku. Yesus dihakimi, tetapi kitalah yang sebenarnya dihakimi. Nah, pada waktu itu untuk dapat menghukum mati Yesus, ayat yang ke-59 itu sampai 60, para imam kepala mereka menghasut orang banyak supaya melawan dia. Bahkan mereka pun mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menentang Yesus. Saudara bisa bandingkan di Yohanes 2 ayat 21. Ibaratnya undang-undang ITE, saudara tahu ITE? Undang-undang yang mengatur transaksi elektronik zaman sekarang. Nah, pada waktu itu orang-orang tersebut mereka memakai undang-undang ITE-nya versi mereka, saudara. Jadi mereka kemudian mulai ambil apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu kemudian apa yang mereka kumpulkan itu kemudian diputar balikan, guna apa? Menjerat Tuhan Yesus. Padahal sebetulnya apa yang disangkakan terhadap Tuhan Yesus tidak sesuai dengan konteks apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada waktu itu. Sehingga saudara sekarang bahkan pemimpin agama yang seharusnya melayani Yesus, sekarang mereka menghakimi dan mengadili dia. Kebenaran yang sesungguhnya diperjuangkan oleh imam kepala, sekarang diselewengkan demi mereka menghantam Yesus sang kebenaran. Segala dusta, segala fitnah mereka kemukakan untuk membuat supaya yang namanya Yesus itu bisa dihukum mati. Saudara perhatikan di sini. Orang-orang pada waktu itu mereka rela berbohong. Mereka rela bersaksi dusta. Demi apa? Demi bisa membunuh orang. Wow. Saya bisa katakan alangkah mengerikan kebencian
yang mereka nyatakan kepada Tuhan Yesus. Para pemimpin agama ini sudah dibutakan dengan yang namanya iri hati dan kebencian. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Saudara, bagi Yesus sebetulnya pengadilan yang sedang dia jalani ini adalah cara dia untuk menggenapkan rencana Bapa untuk mati bagi orang berdosa. Itu adalah rencana Bapa. Tetapi bagi imam-imam kepala, pengadilan ini adalah cara mereka untuk menggenapkan rencana mereka, melenyapkan orang-orang yang merebut pengaruh mereka atas orang banyak. Jadi mereka berpikir, saudara, Tuhan Yesus ini akan mengkudeta posisi dan kekuasaan mereka. Saudara bisa bandingkan di dalam Yohanes 5 ayat 18, di sana dikatakan sangat jelas. Dan mereka berpikir di sanalah Tuhan Yesus mau mengkudeta, mau mengambil posisi dan kekuasaan mereka pada waktu itu. Hingga akhirnya yang terjadi adalah apa? Orang-orang itu kemudian mempropaganda. Mereka menghasut orang-orang banyak supaya apa? Orang-orang banyak pun bisa atau mau menghukum Tuhan Yesus. Luar biasa saudara apa yang terjadi pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti saya mau menyampaikan ada sebuah cerita saudara ya. Saudara, saya punya sebuah cerita satu kali, saudara-saudara. Ada seorang pegawai kantor bernama Maman. Ya. Ini sebagai ilustrasi saja, saudara ya. Ini ada seorang pegawai kantor bernama Maman. Di kantornya si Maman ini, dia dikenal tidak banyak bicara, orangnya agak pendiam. Namun segala pekerjaan itu dilakukannya dengan baik ya, si Maman. Nah saudara, ada pegawai lain yang bernama Mimin. Jadi si Maman dan si Mimin. Nah si Mimin ini saudara-saudara dia tidak suka dengan si Maman. Dan si Mimin ini dia sering iri ketika dia melihat si Maman. Entah irinya itu karena apa saudara ya, tidak ngerti juga saya ya. Yang pasti iri saja sama si Maman ini. Hingga satu kali waktu makan siang di kantin kantor itu, di kantin perusahaan itu, kemudian si Mimin ini tidak sengaja melihat si Maman ketika si Maman sedang makan, waktu sedang makan, garpunya si Maman ini dia tusuk-tusukan ke daging yang sedang dia makan ya. Mungkin karena dagingnya cukup alot atau lanut saudara, ditusuk-tusukan ya. Nah Mimin ini waktu memperhatikan hal itu, ia lalu memviralkan atau bikin heboh ke teman-teman di kantor itu, bahwa si Maman ini dia adalah seorang psikopat atau seorang pembunuh berdarah dingin saudara ya. Saudara-saudara tahu, bahkan ada pegawai baru di kantor itu yang tadinya akrab dengan si Maman, ya, yang tadinya mereka berdua akrab. Ketika pegawai yang baru ini lalu kemudian bertemu dengan si Mimin, saudara, kemudian si Mimin mulai menghasut, hingga akhirnya pegawai baru ini pun jadi lantas membenci dan menjauhi si Maman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini cerita fiktif saja ya, fiktif saja. Tetapi kalau saya bertanya, apakah ada orang yang demikian saudara? Orang yang suka memfitnah, orang yang suka menghakimi, orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan yang lebih parah adalah orang yang suka ngajak-ngajak orang lain untuk ikut membenci, menghakimi, dan menjatuhkan orang yang tidak dia sukai. Adakah orang yang seperti ini, saudara-saudara? Saudara yang terkasih, saya mau beritahu. Kadangkala kitalah yang menjadi orang ini.
Kadangkala kitalah orang yang ada di posisi imam besar, para ahli Taurat dan tua-tua pada waktu itu. Yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan ambisi, yang penuh dengan keserakahan. Hingga akhirnya yang dipikirkan bagaimana akunya yang dipuaskan. Yang dipikirnya bagaimana aku yang diuntungkan dan kemauanku bisa tercapai dengan segala macam cara. Kadangkala kitalah yang ada di posisi para orang-orang pada waktu itu. Sehingga tidak peduli apakah saya harus membunuh, harus membenci, harus memfitnah, tidak peduli. Yang penting akunya yang dipuaskan. Saudaraku yang terkasih, inilah perbedaan. Kemurnian orang-orang yang sungguh dipenuhi dengan kasih Allah. Dan orang dunia yang penuh dengan ambisi dalam diri. Di mana yang satu memikirkan bagaimana untuk terus menyenangkan Tuhan. Tetapi yang satu lagi memikirkan bagaimana ambisi dan keuntungan pribadinya itu sendiri yang dipenuhi. Berbeda bukan? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur punya Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Yesus Kristus, dia tetap mengasihi, tetap taat walaupun tengah diadili. Dia tetap sabar walaupun tengah dihakimi dan diperlakukan dengan tidak baik. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa ketika dia sedang diadili, di waktu yang sama, di luar sana ada muridnya yang sedang menyangkal dia. Dan Yesus tahu hal itu. Di waktu dia sedang diadili, di luar sana ada murid yang baru menjual dia. Di luar sana ada murid-murid yang sedang melarikan diri. Bahkan di luar sana ada orang-orang yang mengasihi dia, yang dipenuhi dengan ketakutan yang sangat besar. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Saudara, begitu berat apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan saudara-saudara, ketika keputusan telah dijatuhkan bahwa Yesus harus mati, saudara bisa bandingkan di Markus 14 ayat 64, bahwa keputusan itu telah final, bahwa Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Maka di sana dikatakan mereka mulai mempermainkan dia. Ada yang meninju dia, ada yang memukul dia, ada yang meludahi wajahnya. Ada juga yang mengejek dan mengolok-olok dia. Saudara, semua tindakan yang sangat menghina Allah ini dijalani Tuhan Yesus dengan sangat sabar. Dengan sangat sabar. Alkitab mencatat dia tetap diam. Yesus tetap diam. Dia tidak membela diri. Dia membiarkan hal semuanya itu terjadi pada dirinya, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarlah bahwa engkau dan saya adalah alasan Yesus tetap diam. Kitalah alasan Yesus tetap diam. Yesaya 53 ayat 3-7, nubuatan Nabi Yesaya di sana dicatat. Ia dihina dan dihindari orang. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan ketika itu wajah Yesus yang penuh dengan ludah, orang-orang yang menghina dia. Wajahnya juga menerima hantaman tinju orang-orang yang ada di sekitar dia. Katakan di ayat yang ke-67. Sebetulnya itu menunjukkan betapa berat akibat dari dosa yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Berat sekali, saudara. Oleh karena itu jangan pernah menganggap enteng yang namanya dosa itu. Jangan pernah menganggap enteng dosa. Karena kalau kita yang ada di posisinya Tuhan Yesus, saudara, akankah kita sabar menanggung ludah, pukulan, hinaan hingga akhirnya salib dan kematian? Akankah kita sanggup, saudara? Pastilah kita tidak akan sanggup. Nah, kita hanya diminta untuk apa, saudara-saudara?
Kita diminta untuk menyenangkan Tuhan. Kita hanya diminta untuk hidup kudus. Kita hanya diminta untuk hidup memuliakan Tuhan dan berelasi dengannya. Dan kadangkala itulah yang kita rasa sulit. Kita belum sampai berdarah-darah, saudara. Kita belum sampai menerima hinaan yang sangat berat dalam mengikuti Tuhan. Tetapi kadangkala kita yang menganggap enteng dosa dan menganggap murahan anugerah keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya punya sebuah film pendek yang akan saya putarkan kepada kita sekalian. Yang pasti saudara, film ini ketika saya melihat pertama kali begitu kaya akan makna saudara ya. Oleh karena itu mari kita saksikan, kita lihat film ini dan perhatikan baik-baik film pendek ini. Saudara, film pendek yang menggambarkan ruangan lift yang penuh sesak. Tetapi tidak ada yang mau mengalah untuk keluar. Hingga akhirnya ada seorang yang terbatas secara fisik mau untuk berkorban. Saudara, film ini hanya berdurasi 2 menit saja. Dan membutuhkan 30 menit untuk syuting. 30 menit saja. Tetapi film ini berhasil menjadi film pendek pemenang Piala Oscar film pendek terbaik tahun 2020. Film tanpa kata-kata, namun berhasil menggambarkan kehidupan manusia masa kini. Itulah penggambaran manusia masa kini. Egois, miskin etika, hilangnya sopan santun, selalu merasa diri paling benar, kurang peduli, tidak mau mengalah, tidak mau berbagi bahkan berkorban bagi orang lain. Serta sudah hilangnya empati dan simpati terhadap orang lain. Saudara-saudara, di tengah dunia yang seperti ini, kita seharusnya hadir membawa kasih. Kita seharusnya hadir membawa kebaikan, membawa damai sejahtera. Karena kita adalah murid-murid Tuhan yang terus berusaha hidup untuk menyenangkan Tuhan. Bukan hidup dalam ambisi dan kepentingan pribadi kita yang merugikan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hadirkah engkau saat Dia diadili? Hadir sebagai apa? Sebagai imam besar, para ahli Taurat dan pemimpin agamakah? Atau hadir sebagai Kristus yang tetap sabar, yang penuh kasih dan kebaikan? Hadir sebagai Kristus yang taat sepenuhnya kepada Bapa? Hadir sebagai apa, saudara? Apabila kita memiliki hati Kristus, maka disitulah kita dapat sungguh hidup menyenangkan dan memuliakan Dia.
Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sambil WL dan Singer akan menaikkan sebuah pujian, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini sangat singkat adanya. Dan Tuhan rindu untuk kita hidup menyenangkan Dia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Oleh karena salib. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerah Tuhan tercurah. Ada tempat yang mulia, Anugerah-Mu anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. oleh karena salib-Mu, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. ya Tuhan, kami adalah umat yang sangat Engkau kasihi. Sehingga Engkau rela datang ke tengah-tengah dunia ini. Engkau rela menderita, bahkan mati bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Namun kadangkala sebagai manusia yang lemah dan terbatas,
kami jatuh di dalam dosa. Kami menyia-nyiakan akan penderitaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami menyia-nyiakan jeritan di atas Kalvari itu. Kami tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak hidup menyenangkan Tuhan. Kami tidak hidup kudus. Kami terus jatuh di dalam dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, ketika kami memandang salib-Mu, di minggu-minggu penderitaan yang boleh kami renungkan saat ini, biarlah hati dan pikiran kami boleh kembali diubahkan oleh Tuhan. Untuk kami boleh semakin hidup melekat kepada Engkau, hidup kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali diingatkan, bahkan diteguhkan di dalamnya. Biarlah Roh Kudus mampukan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.